Hai sahabat Arkeo, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kali ini Archie akan ajak kalian ke Jawa Timur, tepatnya di Punung, Kabupaten Pacitan. Mendengar kata Pacitan, pasti kalian teringat tokoh nasional yang berasal dari daerah ini. Hayo, siapa dia? Pacitan adalah sebuah kabupaten yang sebagian besar wilayahnya berupa perbukitan batu cadas atau gamping yang dikenal dengan istilah Gunung Sewu. Ada banyak sekali goa pada Bukit Batu Cadas di Pacitan, sampai-sampai dijuluki kota 1001 goa. Yuk, kita bertualang ke gua di mana para arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerja sama dengan para peneliti dari berbagai belahan dunia untuk mengungkap sejarah lingkungan, manusia, dan budayanya sejak ribuan tahun silam. Kita menuju situs Song Terus di Kecamatan Punung Pacitan. Unik ya namanya Song Terus. Eits, song di sini bukan berarti lagu, tapi artinya goa. Jadi maksud dari nama Song Terus dalam bahasa setempat berarti goa yang tembus pada kedua sisinya. Bentuk gua ini menyerupai lorong dengan panjang mencapai 70 meter dan lebar 15 meter. Ukuran yang cukup luas untuk sebuah gua. 5 bus besar bisa diparkir berjejer di dalam gua ini. Goa Song Terus ini seperti laboratorium alami yang menyimpan rekaman kondisi lingkungan purba dan perkembangan budaya manusia sejak 300.000 tahun lalu. Kisah kehidupan masa lalu di Song Terus dimulai pada lapisan terus yang berumur antara 300.000 hingga 80.000 tahun yang lalu. Sekitar 300.000 tahun lalu, Song Terus masih berupa sungai bawah tanah yang mengendapkan pasir, bebatuan, sekaligus benda-benda purbakala seperti artefak batu dan sisa binatang masa lalu. Sebuah gigi tapir, hewan penghuni hutan hujan tropis yang kini telah punah di Jawa, pernah ditemukan pada lapisan ini. Antara 112.000 hingga 80.000 tahun yang lalu, aliran sungai bawah tanah surut, sehingga gua ini mulai kering dan dihuni oleh manusia. Hal ini dibuktikan melalui adanya jejak-jejak aktivitas manusia, seperti tulang belulang sisa makanan, serta artefak dari batu rijang yang berwarna kemerahan, serta tepian yang masih tajam. Sahabat Arkeo, kalian mau tahu seperti apakah wujud manusia masa lalu penghuni Song Terus dan situs gua lainnya di Punung? Perawakan dan wajah mereka dapat dipastikan tidak jauh berbeda dengan kita sekarang ini. Di dalam situs Song Terus ditemukan kerangka manusia. Seorang pria berusia 40 hingga 50 tahun yang dikubur dengan sikap tubuh meringkuk dan terlipat sekitar 8.500 tahun lalu. Kondisi fisik kerangka tersebut cocok dengan ciri ras Australomelanesid yang hidup antara 10.000 hingga 5.000 tahun lalu. Para arkeolog memanggilnya Mbah Sayem, seorang pemburu yang semasa hidupnya memiliki sejumlah cedera akibat patah tulang serta kelainan pada tulang dan giginya. Manusia yang dikubur di situs Song Terus itu sedikit berbeda dengan populasi manusia yang hidup menghuni di bagian barat Nusantara sekarang. Jadi manusia yang hidup di Song Terus ini adalah
keturunan adalah keturunan yang diturunkan oleh manusia modern yang pertama masuk ke Kepulauan Nusantara ketika air laut menurun dan pulau-pulau yang ada di bagian barat Nusantara itu bergabung menjadi satu, sehingga ada migrasi, memungkinkan migrasi manusia dari benua Asia masuk ke Kepulauan Nusantara yang saat itu tergabung dengan daratan Asia yang ada di utara kita. Manusia yang mencapai wilayah barat Indonesia sekitar 80.000 sampai 70.000 tahun yang lalu itu menurunkan satu populasi yang spesifik yang disebut dengan ras Australomelanesid. Nah, inilah yang menjadi keturunan dari manusia pertama yang menghuni di Pulau Jawa. Setelah itu, antara 4.000 hingga 3.000 tahun yang lalu, muncul populasi lain yang menggantikan Australomelanesid. Mereka adalah ras Mongolit, pendatang baru yang memasuki Nusantara dengan berlayar mengarungi laut lepas. Ciri-ciri ras Mongolit di Punung terlihat pada rangka manusia dari situs Songkeplek. Ia adalah seorang wanita yang meninggal saat berusia 40 tahun. Wanita ini dikubur sekitar 3.000 tahun yang lalu. Berbeda dengan masa sebelumnya, wanita ini dikubur dengan sikap tubuh telentang. Ciri-ciri ras Mongolit tampak pada bentuk tengkorak yang membundar dengan dahi dan wajah yang tegak jika dilihat dari samping. Jika dibandingkan dengan ras Australomelanesid, tulang belulang ras Mongolit lebih ringkih dengan ukuran gigi geligi yang lebih kecil. Saat ini, sejumlah ciri fisik dari ras Australomelanesid dan Mongolit pun masih terlihat jelas di antara penduduk Indonesia. Interaksi di antara kedua populasi yang terjadi pada masa lalu menjadi cikal bakal beragamnya penduduk dan budaya di Nusantara saat ini. Berkat mereka, Indonesia dikaruniai kebinekaan, jati diri kebanggaan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Jadi, kebinekaan adalah warisan dari para leluhur bangsa ini yang sejatinya sudah berbeda-beda sejak dahulu kala. Nah, sahabat Arkeo, tugas kita sekarang ialah memelihara perbedaan dan persatuan bangsa ini agar Indonesia semakin kuat, maju, dan sejahtera. Seru kan petualangan kita di Pacitan? Next time, sahabat Arkeo akan Arci ajak menjelajah ke seluruh pelosok negeri untuk belajar sejarah kebudayaan para leluhur bangsa ini di situs arkeologi yang jumlahnya masih banyak banget. Salam!